Nah, ini juga yang penting, calm your nerves. Ketika kita mau melakukan sebuah pembicaraan, ketika kita mau ngomong di depan publik, mau meyakinkan pimpinan, mau berbicara di hadapan forum, mau presentasi tentang penjualan, mau melakukan ide inovasi di panggung, tubuh kita merespon adanya ancaman. Ya, ancaman ini yang harus kita tanggapi dengan bijaksana. So we need to calm our nerves. Rasa tegang-tegang itu harus kita jawab, and we have to channel our fear into something positive. Ya, bahwa pertama kita sadar dulu mindset kita bahwa ketika kita mengalami ketegangan dan ketakutan itu hal yang wajar, berarti kita normal dan kita hidup, setiap manusia pasti punya ketakutan. Tapi yang paling penting, what's next? Abis ngerasa takut apa? Mau tidur aja di rumah sampai nanti pada hari presentasinya, atau mau ngelakuin sesuatu? Kita punya 1 minggu. I'm gonna start making a preparations. Hari ini saya mau begini, besok saya mau begitu, lusa saya mau begini. Nah, kalau kita cicil-cicil itu persiapan sampai bahkan ke hari hanya, ini adalah proses bagaimana kita menguasai materi, menguasai diri, dan insya Allah seiring dengan latihan yang sudah kita lakukan sesering mungkin, rasa takut kita tuh akan makin lama makin turun. Jadi otak-otak kita, saraf-saraf kita akan lebih rileks gitu ya. Kalau bisa diharapkan sebelum kita melakukan sesuatu, cari tempat ya di mana teman-teman nyaman untuk ngelakuin, berpikir, proses gitu ya. 1 menit 2 menit. Itu ungkapan ya, artinya bisa mencatat ya, mengingat, bisa melakukan tafakur atau memuji sang pencipta, meminta bantuan kepada Allah gitu ya. Berdua-duaan, sholat adalah salah satu bentuk yang paling bagus untuk melakukan relaksasi. Ya, ini salah satu contoh. The main lesson you want to teach the audience adalah apa gitu ya. Nah, ini remind yourself why you're here, why you're there. Ingetin diri ya teman-teman, saya besok mau presentasi, saya pekan depan mau melakukan presentasi. Ya, why? Kenapa saya? Terus ditanyain lagi, kenapa nggak saya gitu? Karena perusahaan memiliki kepercayaan, atau perusahaan yakin saya bisa ngelakuinnya. Perusahaan memiliki confident bahwa saya bisa ngelakuinnya. Kalau perusahaan confident, kenapa saya nggak ngelakuin? Nggak confident. Kedua, saya dipercaya untuk berbicara di depan forum bisnis internasional. Kenapa saya yang dikirim? Karena Anda mampu. Ya, artinya nggak mungkin seseorang itu dikirim melakukan sesuatu kalau dia tidak punya kemampuan. So, lihatlah sesuatu dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Ya, I understand that every time there's always a negative side of us yang selalu menghantui kita. Tapi dalam hal ini kita harus punya kemampuan untuk memanage diri kita. Kalau enggak, kita nggak akan bisa menjadi seorang presenter atau public speaker. So remind yourself why you're there. What's the main lesson you want to teach to the audience? Saya besok mau nyampein sebuah ide bisnis kok. Nggak ada salahnya, itu kan hal yang bagus. Tadinya orang lain nggak tahu jadi tahu. 100 orang akan datang ke presentasi saya dan mengetahui tentang cara meningkatkan income tambahan. Apa yang buruk dari hal itu? So you are telling yourself that the experience, that the presentation experience you're going to do next week is something positive. Jadi Anda ngomong dalam diri Anda, ingatin diri Anda bahwa ini bukan hal yang buruk, ini bukan hal yang negatif, ini bukan disuruh ngelakuin kriminal, kita justru mau ngelakuin suatu kebaikan. Ya, ketika ada kebaikan, ketika ada ilmu yang mereka dapatkan dari presentasi kita, mereka jadi berdaya, jago dalam bisnis, Anda yang meraih pahalanya nanti. Gitu ya. So, always entertain yourself, always remind yourself there's something positive. Nah, yang kedua, clench your fist for 3 or 5 seconds. Ini relaksasi, sedikit merelakskan tubuh yang tegang-tegang sarafnya ya. Akan lebih santai ya di seputar rahang dan juga bahu ya, olahraga sedikit. Biasanya saya lakukan 1 jam sebelum presentasi ya, atau yang buat suka lari pagi, dan ini bermanfaat sekali. And breathe deeply. Tarik nafas dan buang perlahan-lahan. Tarik nafas dan perutnya dimajukan, itu adalah pernafasan lewat diafragma, lewat rongga paru-paru, bawah perut gitu ya. Dan buang lewat pernapasan. Nah, biasakan breathe deeply. Jangan cepet-cepet nafasnya. Jadi kalau kita udah sekali napas, nyimpan oksigen banyak, terus kita cicil-cicil buangnya sedikit tuh slowly, bagus buat kita ngatur ritme supaya kita jantung nggak berdetak terlalu cepat dan nggak kelihatan kita nervous gitu ya.